Shalom teman-teman, puji nama Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini memuji memuliakan Tuhan walaupun kita dibatasi oleh media online ya. Dan kita bersyukur pada hari ini kita dapat memuji memuliakan Tuhan kembali di ibadah pemuda kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil waktu di hadapan sejenak. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, Tuhan Allah dan Raja kami, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan sampai hari ini Tuhan telah menolong kami. Ya Bapa, saat ini kami ingin memulai ibadah kami. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami yang akan memuji memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir setiap rumah-rumah. Kiranya Tuhan berkati setiap kami para pemuda sehingga kami menjadi generasi Joshua, menjadi generasi yang militan di hadapan Tuhan. Pakai kami sebagai hal di tangan-Mu Tuhan. Ubahkan hidup kami, baharui kami hari demi hari. Ini hidup kami Tuhan, kami awali ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita angkat pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus. Sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi dengan pujian kita, ku mau cinta Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi mari kita angkat pujian kita dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan melindungi kita, memberkati kita. Dan saat ini mari kita angkat lagi pujian kita, yaitu kemenangan terjadi di sini. Dengan penuh kesungguhan, mari kita angkat pujian ini dari hati kita. Sama-sama katakan, ku menyembah. Ku menyembah
tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi mari kita akan pujian kita lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Sambil mempersiapkan hati dan pikiran kita, ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Sama-sama katakan, firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku.
besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetapkah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang ajaib, Bapa yang perkasa, agung dan mulia, kami bersyukur Tuhan sampai saat ini Tuhan telah menjaga, melindungi, menyertai kami. Dan saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mempersiapkan hati kami ingin mengorbankan yang terbaik bagi-Mu. Kiranya Tuhan pakai semua panca indera kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi suluh dan terang dalam menjalani dalam segala kehidupan kami sehari-hari. Ini hidup kami Tuhan, kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom. Bagaimana kabar pemuda-pemudi, remaja yang kasih Tuhan? Remaja pemuda ya ini ya. Masih kenal dengan saya? Kita sudah lama tidak bersua, tapi kita bersua lewat online ya. Tidak menjadi masalah karena memang satu kondisi yang memang kita berjumpa via dunia virtual. Nah, puji Tuhan. Gimana kabar kalian? Saya berharap dan kami terus berdoa, kami rohaniwan, hamba-hamba Tuhan terus mendoakan nih. Pemuda-pemudi remaja kami sebut satu-satu nama-namanya. Sekolah minggu didoakan satu-satu. Bahkan jemaat GUPMK terus berdoa. Ya, jadi doa dan harapan kami kalian baik-baik semua. Terus dan tetap bersemangat. Amin. Amin. Ya. Kita akan berbicara hari ini tentang mengenal Yesus lebih lagi. Nah, jadi firman Tuhan hari ini tentang mengenal Yesus lebih lagi. Kita baca dulu ayatnya. Yuk kita buka. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah ketemu nanti kita baca bersama-sama ya. Buka Alkitabnya. Terus baca bersama-sama dengan saya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 sampai 14. Pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang
di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang mengenal, ya, kalau kita berbicara tentang mengenal, tentu masing-masing punya pengalaman mengenal siapa seseorang atau seseorang yang kalian sukai dalam tanda petik, apalagi doi. Waduh, kalian lagi seneng pada si dia. Wah, kalian ingin berusaha untuk mengenal dia lebih lagi, bukan? Kalau kalian mau jadikan dia jadi doi kalian, kalau kalian nggak mau mengenal, waduh, ya, mesti akan berusaha untuk mengenal dirinya. Ya, dengan apa yang kalian lakukan, kalian akan berusaha kejar dia, terus dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, kita kejar. Karena apa? Berusaha ingin mengenal dia, pengen tahu tentang dia. Kalau kita nggak berusaha diem aja, ya kita nggak akan bisa mengenal dia. Kita nggak akan bisa tahu tentang dia, bagaimana dia, karakternya, bahkan aslinya itu kayak gitu. Kita nggak akan ngerti kalau kita nggak berusaha untuk mengenal dia, berusaha mengejar dia, berusaha dekat dengan dia. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, tadi firman Tuhan kita baca dalam kitab Filipi, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal siapa? Mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu Rasul Paulus itu orang yang dipakai Tuhan, seorang rasul yang luar biasa dengan karunia mujizat. Dan bagaimana Rasul Paulus juga banyak mengalami penderitaan. Banyak sekali kalian bisa baca itu dalam kitab surat-suratnya Rasul Paulus yang ada di Korintus. Bagaimana penderitaan yang Rasul Paulus alami. Dan Tuhan memakai Rasul Paulus ini dengan luar biasa. Sekalipun Rasul Paulus ini dipakai Tuhan secara luar biasa, tidak membuat dirinya akhirnya apa? Dia menjadi bermegah di dalam dirinya. Wih, gue hebat loh. Gue bisa mengadakan mujizat loh. Tidak. Justru membuat Rasul Paulus ingin terus mengenal kepada Kristus Yesus yang telah memakai dirinya. Rasul Paulus terus rindu untuk mengenal dia. Mengenal apa? Mengenal kuasa kebangkitannya dalam pengertian bagaimana Rasul Paulus rindu. Bagaimana nantinya dia bisa melihat, mengalami dan menyaksikan betapa besar kuasa kebangkitan Kristus itu. Dan itu diakui oleh Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus sangat rindu mengenal Tuhan Yesus Kristus. Lebih lagi. Bukan hanya dia dipakai, terus titik selesai. Sudah dipakai, wes luar biasa. Enggak, dia terus ingin terus mengenal dan terus mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Kristus. Nah, remaja yang dikasihi Tuhan. Kita lihat di sini, Rasul Paulus terus rindu mengenal Yesus. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang Rasul Paulus lakukan ketika Rasul Paulus mau mengenal Kristus lebih lagi? Yang pertama, dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Rasul Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun pada ayat yang ke-12 di sini Rasul Paulus mengatakan bukan menganggap dirinya dia sudah sempurna, sudah hebat, sudah luar biasa karena dipakai oleh Tuhan Yesus. Dia tidak menganggap dirinya dia sudah sempurna, sudah hebat, tidak. Dia masih butuh mau lebih mengenal Kristus lagi. Ya. Jadi Rasul Paulus ini tidak menganggap dirinya sudah oke.
gue sudah baik kok, gue sudah mengenal Yesus, gue punya karunia-karunia dari Tuhan loh, bahkan karunia mujizat, gue seorang hamba Tuhan, bahkan rasul. Saya pikir gue sudah perfect deh, udah sempurna. Enggak, Rasul Paulus enggak seperti itu. Dia menganggap dirinya belum sempurna. Dia tidak menganggap dirinya sudah sempurna. Teman-teman yang dikasih Tuhan, dalam satu pengertian bagaimana Rasul Paulus tetap datang kepada Tuhan, ingin mengenal Tuhan Yesus, itu datang dengan penuh satu kerendahan hatinya. Ketika Rasul Paulus datang kepada Tuhan, dia harus merendahkan dirinya di bawah kaki Tuhan. Dia mau mengenal Yesus lebih lagi. Nah, kalau andaikan kalian mau mengenal atau katakanlah lebih lagi dengan tadi yang awalnya saya kasihkan contoh, kalian mau jadikan dia itu sebagai doi kalian, ya. Kalau tahu kalian datang mendekati doi yang kalian mau jadikan doi ini, kalian datang dengan penuh kesombongan, kira-kira doinya ini mau jadi doi kalian enggak? Tentu akan menolak. Lu aja sombong, lu mau jadi doi gua. Ngapain? Nah, manusia kalau lihat kesombongan kita, tentu manusia bisa bahkan mencemooh. Karena apa? Kita menganggap diri kuat, menganggap diri hebat. Jadi, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita perlu merendahkan diri ketika kita mau datang kepada Yesus. Kita mau mengenal Yesus, kita harus merendahkan diri kita. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tidak menganggap dirinya sempurna. Kita mengakui bahwa kita ini masih butuh dia, kita masih butuh Yesus. Apalagi situasi kondisi saat sekarang ini, ya di tengah pandemi, kita perlu mengenal dia. Sehingga kita tidak mengalami kemunduran secara rohani kita. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Ketika Rasul Paulus ingin mengenal Yesus, dikatakan firman Tuhan tadi di ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Rasul Paulus sebelumnya dia seorang penganut hukum Taurat, ya, seorang Yudais. Bahkan ada yang menafsirkan dia seorang Sanhedrin. Sanhedrin itu tokoh-tokoh agama Yudais atau Yahudi. Nah, Rasul Paulus ini begitu luar biasa. Dia menguasai hukum Taurat dengan luar biasa. Dia melakukan hukum Taurat itu luar biasa saat belum mengenal Yesus. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia tinggalkan masa lalunya, dia tinggalkan bagaimana dia tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat, melakukan hukum Taurat dalam pengertian Rasul Paulus, karena setelah menerima anugerah di dalam Kristus Yesus. Dan Rasul Paulus mulai fokus kepada Kristus. Teman-teman, di dalam hukum Taurat itu peraturan begitu banyak dan itu harus dilakukan. Setiap peraturan-peraturan yang ada itu harus dilakukan. Dalam hukum Taurat itu ada sekian ratus peraturan, kurang lebih 500 lebih. Dan itu mesti dilakukan untuk mencapai kesempurnaan. Tapi saya nggak berbicara bahas tentang ini lebih jauh lagi ya. Karena apa? Tuhan Yesus yang telah menggenapi Taurat. Tidak ada manusia pun di bumi ini yang bisa menggenapi Taurat, hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus ketika mengenal Kristus, Rasul Paulus hidup di dalam anugerah kebenaran di dalam Kristus Yesus. Dia meninggalkan masa lalunya dalam pengertiannya yang dulu dia anggap dia bermegah dalam dirinya sendiri. Dulunya dia menganggap dirinya hebat, seorang yang luar biasa sebagai seorang Yudais. Tapi dia akhirnya menganggap semuanya itu sampah, dikatakan firman Tuhan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika kita mau mengenal Kristus lebih lagi, ya saya percaya teman-teman sudah mengenal Kristus secara pribadi
baik yang sudah mengalami atau melewati baptisan air, atau mungkin masih ada yang belum yang melewati baptisan air. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita perlu meninggalkan apa yang ada di belakang kita dalam pengertian hidup masa lalu kita, hidup masa di mana kita ini hidup menurut keinginan kita sendiri, hidup menurut ego kita sendiri, nafsu kita sendiri. Mari kita tanggalkan. Kalau dulunya ini kita ini orang yang boleh dikata pecandu game. Mari kita belajar, perlahan-perlahan mulai tinggalkan. Ya. Jangan sampai ketika kita mau mengenal Kristus, waktu kita habis, kita tidak mau mengenal dirinya. Kita tidak mengenal Kristus baik melalui Alkitab, melalui khotbah-khotbah, atau mungkin melalui ibadah secara online dimanapun berada. Kalian saat-saat ini bisa banyak mendapatkan khotbah-khotbah secara online. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, teman-teman, saya tidak katakan bahwa bermain game itu dosa. Tetapi bermain game itu ada waktunya. Kita bisa prioritaskan mana yang baik dan mana yang enggak baik. Tidak semua game itu mengajar kita jadi baik, tapi ada game juga yang bisa mengasah otak kita. Nah itu silakan, tetapi kita harus tahu waktunya tentunya ya. Jadi supaya waktu kita tidak habis hanya untuk bermain game. Kalau kita sudah mengenal Kristus, kita rindu mengenal Dia, kita usahakan waktu-waktu yang ada kita gunakan untuk mengenal Dia. Yang ketiga, apa yang Paulus lakukan ketika Paulus ingin mengenal Kristus lebih lagi, dikatakan bahwa ayat yang bagian 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Di sini dikatakan dan berlari-lari. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus terus berusaha mengejar dan kejar apa untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi. Jadi Paulus tidak seenaknya sendiri atau semau gue, tidak. Dia terus berlari dan fokus pada tujuan. Tujuannya apa? Mengenal Kristus lebih lagi. Nah, ketika kita mau mengenal Dia, ketika kita mau untuk terus rindu mengenal Kristus lebih lagi di dalam pengiringan kita, masihkah kita terus giat? Giat apa? Giat di dalam berdoa, giat di dalam membaca firman Tuhan, giat di dalam mendengarkan firman Tuhan, giat di dalam ibadah walaupun secara online. Saya berdoa, teman-teman juga bisa share firman Tuhan online ini dengan teman-teman yang lainnya. Sehingga teman-teman pun dipakai, kalian bisa dipakai Tuhan untuk berbagi, membagi firman Tuhan, dan teman-teman kalian diberkati Tuhan, teman-teman pun diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Terus giat, setia, dan fokus pada tujuan. Jangan sampai akhirnya kita terganggu oleh segala macam kesibukan yang ada di sekitar kita, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tentu masa pandemi ini kita bisa melakukan apa saja ya di rumah. Maksud saya, kita mau tidur, kita mau main game, kita mau nonton TV, nonton sinema di rumah sendiri tentunya ya. Kita mau melakukan apa aja di rumah, it's okay, lakukan. Tapi kita perlu memprioritaskan apa yang perlu kita prioritaskan ketika kita mau mengenal Dia. Kita harus bisa memprioritaskan itu. Teman-teman, ada satu ilustrasi singkat 1 menit. Perhatikan ilustrasi ini.
Teman-teman dari ilustrasi yang ada, kalian bisa lihat ketika kita disibukkan oleh berbagai kesibukan urusan pribadi kita. Kita mengaku Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Tapi tindakan kita tidak menunjukkan bahwa kita mau mengenal Tuhan. Perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita ini mau mengenal Dia lebih lagi. Karena apa? Kita disibukkan dengan urusan pribadi kita, dengan kegiatan kita, kesibukan kita sendiri. Padahal Tuhan menyediakan sesuatu yang berharga. Dia mau berikan sesuatu yang berharga kepada kita. Mari kita datang kepada Dia. Kita prioritaskan Tuhan kita. Ketika kita mau mengenal Dia, kita mau duduk dekat kepadanya. Berikan waktu kita untuk mengenal Dia. Di dalam doa kita, di dalam ibadah yang kita lakukan, di dalam perenungan firman Tuhan yang kita kerjakan. Dan Tuhan akan terus berkarya dalam hidup kalian, dalam hidup kita tentunya. Rohani kita semakin diperkuat. Kita tidak menjadi pemuda remaja yang mudah kalah, tetapi teguh kuat, tidak terombang-ambing oleh kehidupan masa sekarang ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita terima. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi, Bapa. Ampuni kami jikalau kami seringkali disibukkan oleh kepentingan kami pribadi. Seringkali kami melakukan berdasarkan ego kami. Tuhan, ampuni. Ajar kami, Tuhan. Dan kami mau belajar untuk mengenal Engkau lebih lagi. Baik melalui firman-Mu, melalui doa-doa kami, melalui ibadah. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih kami. Kami bertumbuh di dalam rohani kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, ibadah selesai. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tutup dalam doa. Kita akan berdoa kembali. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat pimpinan Tuhan di dalam ibadah pemuda remaja pada kesempatan hari ini. Kami percaya Tuhan terus senantiasa bekerja dan berkarya melalui pemuda remaja-Mu di tempat ini. Pun juga ketika mereka hidup di dalam keluarga mereka dengan orang tua mereka, kiranya Tuhan Kau melawat remaja pemuda-Mu GUP Muara Karang. Tuhan terus pakai anak-anak-Mu, berkati sekolah mereka, berkati masa depan mereka, berkati orang tua mereka. Dan kami percaya kasih-Mu Tuhan terus menyertai dalam kehidupan pemuda remaja-Mu. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat berkat Tuhan, buat firman Tuhan, buat setiap penyembahan pujian yang sudah kami rasakan. Kami percaya berkat Tuhan limpah atas kami. Dan kami mohonkan berkat-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.